Oke, baik. Nah, di sini kita ada beberapa soal ya. Di sini ada soal itu tentukanlah kalau di sini ya, ini nomor 1 ya. Apa jadi A gitu ya. Tentukanlah penambah setiap bentuk di bawah ini agar didapatkan kuadrat sempurna dan tulislah kuadrat sempurnanya. Lihat contoh 1. Oke, kita pertama-tama kita nggak bisa lihat contoh satunya yang mana. Kita nggak tahu. Tapi sebenarnya kita bisa melakukannya. Kita bisa mengubah ini menjadi kuadrat sempurna. Nah, bagaimana sih kuadrat sempurna itu? Nah, kuadrat sempurna itu kayak gini ya. Jadi ada X, misalkan X plus A gitu ya, dikuadratin. Nah, itu X ini adalah suatu ya variabel aja ya, variabel. Nah, si A-nya ini adalah bilangan tertentu ya. Bisa 1, bisa 2, apapun gitu ya. Pokoknya itu bilangan, bukan variabel. Nah, X plus A kuadrat, ini kalau kita ubah bentuknya jadi kayak gini ya. X plus A dikali sama X plus A gitu ya. Nah, gimana caranya nih? Oke, sini X kita kali pelangi gitu ya. Jadi X kita kali ke sini, kali lagi ke sini, A-nya kita kali ke sini, A-nya lagi kita kali ke sini. Jadinya apa? X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali A sama dengan AX ya. A dikali X sama dengan AX, ya enggak? Lalu A dikali A sama dengan A kuadrat. Gitu ya. Jadinya X kuadrat plus AX plus AX plus A kuadrat. Nah, ini sama dengan X kuadrat ditambah sama 2AX ditambah sama A kuadrat. Nah, ini yang namanya kuadrat sempurna. Jadi kan di sini kuadratnya belum sempurna ya. Jadi misalkan di sini ada X kuadrat min 12. X kuadrat min 12 itu bukanlah bentuk kuadrat sempurna. Dia nggak akan bisa dibikin jadi kayak gini. Dia nggak akan bisa begini. Nah, kalau kita lihat tadi X kuadrat tambah, apalagi tadi itu X kuadrat ditambah sama 2AX ditambah sama A kuadrat, gitu ya. Nah, di sini lihat, di sini kita punya suatu yang dia itu X-nya kuadrat. Dia itu kita punya koefisien yang berpangkat 2 gitu ya. Jadi kita punya di sini yang berpangkat 2. Yang pangkat 2-nya pangkat 2 ya. Ini yang pangkat 1. Karena X cuma 1 ya. Pangkat 1. Dan kita juga punya yang nggak ada pangkat sama sekali. Atau dia itu nggak ada X-nya. Ini tanpa X. Nah, di sini kalau kita lihat gitu ya. Di sini ada 2 nih. Yang pertama dia itu ada X kuadrat min 12. Ini yang pangkat 2. Ini yang tidak ada X-nya. Tapi mestinya ada lagi sesuatu yang ada X-nya di sini. Kita misalkan aja di sini adalah misalkan BX gitu ya. Nah, gitu. Jadi X kuadrat min 12 akan menjadi kuadrat sempurna kalau dia ditambah sama BX. Misalkan aja begitu. Jadi X kuadrat min 12 tambah BX itu sama dengan X plus A kuadrat. Nah, kalau gitu tinggal kita cocokin aja bentuknya ya enggak. Jadi X kuadrat min 12 plus BX sama dengan X kuadrat plus 2AX plus A kuadrat. Nah, ini X kuadratnya kan sama ya. Jadi boleh kita abaikan aja, kita coret aja ya dia. Kita coret aja, jadi hilang gitu ya. Tinggal BX min 12 itu sama dengan 2AX plus A kuadrat. Nah, di sini nilai BX gitu ya, itu sama dengan 2AX. Kenapa? Karena ini kan yang perpangkatan 1. Ini kan yang pangkat 1. Nah, yang pangkat 1 itu pasti sama dengan pangkat 1. Yang nggak ada pangkatnya pasti sama kayak yang nggak ada pangkatnya. Gitu. Jadi di sini ada A kuadrat. Ini sama dengan min 12. A kuadrat sama dengan min 12. Lalu 2AX sama dengan BX. Ya enggak? Nah, X-nya boleh kita coret aja, apa? Kita coret. Jadinya B sama dengan 2A. Ya tadi apa? Kita mau cari BX. Ya enggak? Kita mau cari BX itu berapa nilainya. Sebenarnya kita mau cari B sih. Kan X ini adalah suatu variabel, jadi nggak usah dicari BX-nya. Nah, di sini, ini kalau kita cari A-nya, kan A kuadrat sama dengan min 12 ya. Nah, ini kalau kita mau cari akarnya,
itu nggak bisa kalau kita berpatokan sama bilangan real. Nah, kita kenalkan suatu konsep yang namanya bilangan imajiner atau bilangan I. Bilangan I itu adalah akar dari minus 1. Jadi nanti kan A kuadrat itu sama dengan A itu ya, sorry, A itu adalah min 12 diakarin, gitu ya. Tapi kan akar min 1 kan nggak ada ya, ini kan jadinya akar min 1 kali 12 gitu kan. Ini kan jadinya akar min 1 dikali sama akar 12. Tapi sayangnya, si akar min 1 itu nggak ada. Ya nggak? Nggak ada bilangan real yang dia itu bisa menjadi min 1 kalau dipangkatin. Mau kalau dipangkatin jadinya positif, ya nggak? Tapi kita misalkan aja dia itu adalah I. Kita misalkan aja dia I, jadinya adalah akar 12I. Betul ya? Nah, akar 12 itu kalau kalian belajar perpangkatan, itu kalian bisa ubah jadi bentuknya akar dari 4 dikali sama 3. Ingat, kalau ada akar dari A dikali sama B, maka itu sama aja kayak akar A dikali sama akar B. Betul ya? Nah, di sini jadinya adalah akar 4 dikali sama akar 3. Ya, Mbak? Nah, akar 4 itu adalah 2. Akar 3 kita nggak tahu berapa. Ya udah, jadi akar 3 aja. Apa-apa. Jadinya 2 akar 3 itu sama dengan A. Gitu ya. Nah, tadi kan kita mau cari B nih. Kan kita mau cari BX. Karena kan gini ya, tadi kan konsepnya adalah X kuadrat min 12 akan menjadi kuadrat sempurna kalau dia ditambah sama BX. Nilai B itu sama dengan 2A. Tadi A itu sama dengan berapa? A itu sama dengan ini. A itu sama dengan 2 akar 3I. Betul ya? 2 akar 3I. Maka jadinya di sini B sama dengan 2A. Maka B sama dengan 2 dikali sama A-nya. Berapa A-nya? 2 akar 3I. Ya. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 akar 3I. Maka X kuadrat min 12 akan menjadi X plus A kuadrat kalau ditambah sama 4 akar 3I X. Gitu ya. Karena kan ditambah BX ya nggak? Bukan B doang, itu BX. Jadinya X kuadrat min 2, X kuadrat tambah 4 akar 3I 4 akar 3I X min 12 itu sama dengan apa? X plus A kuadrat. Berapa A-nya? A-nya adalah 2 akar 3I. Maka jadinya adalah X plus 2 akar 3I dikuadratin. Gitu. Oke. Ini kita udah dapat nih. Ini pertanyaan A-nya. Oke. Jadi kita lanjut ke pertanyaan B-nya ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Sorry. Di situ ada A kuadrat ditambah sama 9A. A kuadrat ditambah sama 9A. A kuadrat ditambah sama 9A. Ingat ya. Di sini ada A kuadrat ditambah sama 9A. Nah, di sini ada yang pangkatnya 2, ada yang pangkatnya 1, 9A ini kan pangkat 1. Ada yang, tapi dia nggak punya. Yang dia tuh nggak ada pangkatnya sama sekali. Kita anggap aja itu adalah bilangan, misalkan bilangan B, gitu ya. Bilangan B. Oke. Nah, A kuadrat tambah 9A tambah B, kalau A kuadrat ditambah sama 9A, ditambah sama suatu bilangan lagi, maka itu dia akan menjadi kuadrat sempurna, gitu ya. Atau misalkan aja itu adalah A plus C kuadrat, misalkan aja begitu ya. Nah, misalkan begitu. Maka nanti di sini, maka bentuk ini kan sama kayak bentuk ini nih. Nah, jadi kita lakukan proses yang tadi. A kuadrat ditambah sama 9A tambah sama B. Itu akan menjadi, A plus C kuadrat itu kan jadinya A kuadrat plus 2AC plus sama berapa? Plus sama C kuadrat. Ya enggak? Nah, di sini nilai A kuadrat itu catat aja, nggak penting gitu ya, karena dia akan langsung habis. Di sini ada 9A tambah B, itu sama dengan 2AC ditambah sama C kuadrat. Nah, nilai dari 9A pasti sama kayak 2AC. Kenapa? Karena di sini sama-sama ada A-nya. Ya. Karena kan di sini pangkat 1. Di sini yang berpangkat 1, berpangkat A1. A berpangkat 1. Di sini nggak ada A-nya, di sini nggak ada A-nya. Betul nggak? Maka nanti C kuadrat itu sama dengan B. Nah, berarti
goal kita atau tujuan kita adalah mencari B. Oke, tadi kan di sini ada 9A sama dengan 2AC. 9A sama dengan 2AC. Kenapa? Karena sama-sama ada A-nya. Betul ya, karena sama-sama ada A-nya. Maka A-nya ini boleh kita coret. Gitu ya. Nah, di sini ada 9 sama dengan 2C. Maka C sama dengan 9 per 2. Nah, C kuadrat sama dengan B. Maka B sama dengan C kuadrat. Betul ya. Maka jadinya 9 per 2 dikuadratin. Ingat, kalau ada A per B lalu dikuadratin, ini sama bentuknya kayak A kuadrat dibagi B kuadrat. Maka jadinya adalah 9 kuadrat per 2 kuadrat atau jadinya berapa? 81 per 4. Maka A kuadrat plus 9A akan menjadi kuadrat sempurna. Sorry. Di sini tadi ada salah tadi ya. Begini, tadi kan kita kan sudah nih ya. Di sini ada 9A plus B. Mohon maaf, tadi ada suatu sedikit gangguan. Di sini ada seperti ini. Kalau ini kan A kuadratnya sudah dicoret ya. Jadi kan 9A tambah B itu sama dengan 2AC ditambah sama C kuadrat. Nah, di sini ada yang berpangkat 1. Nah, yang berpangkat 1 pasti sama kayak berpangkat 1. Ya betul ya. Jadi 9A sama dengan 2AC. Lalu yang B pasti sama dengan C kuadrat. Gitu ya. Maka B sama dengan C kuadrat. Maka C sendiri nilainya adalah 9A dibagi sama 2A. A-nya coret, jadinya 9 per 2. 9 per 2 sama dengan beda. Lalu di sini ada B sama dengan C kuadrat, maka B sama dengan 9 per 2 dikuadratin. Ingat, kalau ada 9 per 2 kuadrat dikuadratin, maka bisa diubah jadi 9 kuadrat dibagi sama 2 kuadrat. Sama dengan 81 dibagi sama 4. Gitu. Maka A kuadrat plus 9A akan menjadi kuadrat sempurna, yaitu A plus C kuadrat misalkan aja ya. Kalau dia itu ditambahin sama 81 dibagi 4. Gitu. Nah, berarti kan ditambahin 81 dibagi 4. Lalu di sini ada bentuk kuadrat sempurnanya, yaitu adalah A plus C kuadrat. Ya udah, jadinya kan A plus C. C-nya berapa? 9 per 2. Nah, seperti ini. Begitu. Kayak gitu ya. Kita bisa lanjut. Atau cara yang lebih gampangnya adalah, kalau misalkan A kuadrat, misalkan di sini ada A kuadrat plus A. Nah, ini kan dia kan adanya pangkat 1. Ya. Kalau dia pangkat 1, bentuk kuadrat sempurnanya adalah apa? A plus setengah kuadrat. Kenapa? Karena di sini ada 1. Gitu ya. Karena kan gini, ini kalau dipangkat ini kan jadinya kali 2. Jadi kan 2A dikali sama setengah. Jadinya kan A kuadrat plus 2 dikali A dikali setengah, 2 dikali setengah dikali A sama aja ya. Ditambah sama setengah kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau ada di sini, kalau misalkan ada A kuadrat plus A gitu ya, atau bentuknya itu X kuadrat plus X gitu ya, maka ya udah jadinya ini adalah apa? Ini kan 1 di sini ya. Ada 1 di sini. Ya udah, jadinya bentuk kuadrat sempurnanya adalah A plus setengah kuadrat gitu. Ini juga sama. Kalau ini ada 1, maka ya udah jadinya adalah berapa? X plus setengah kuadrat. Kalau misalkan ada X kuadrat plus 4X, jadinya apa? Kuadrat sempurnanya. Ya udah jadinya X plus 2 kuadrat. Tinggal dibagi 2 aja ya, bagian ininya nih. Nah, tapi ingat, kita mesti nambahin sesuatu, ya enggak? Cara nambahinnya gimana? Ya udah, cara nambahinnya cari aja apa yang nggak ada di sini. Yang nggak ada di sini ada apa? Di sini kan ada A kuadrat plus A. Mestinya kan kalau kuadrat sempurna ada satu bilangan lagi, itu bilangan bebas aja, kita bilangan apalah gitu. Kita nggak tahu bilangan apa, pokoknya dia nggak berpangkat. Betul nggak? Nah, pokoknya dia bilangan nggak berpangkat. Yang kita tahu bentuk kuadrat sempurnanya adalah ini. Ya, kalau kita kuadrat ini kan jadinya A kuadrat plus A plus per 4. Maka bilangan yang nggak di sini yang nggak ada, yang ada pangkatnya apa? Yang nggak berpangkat apa? Yang mana? Yang ada A pangkatnya yang mana?
yang seperempat ini kan yang nggak ada A-nya sama sekali, maka ditambah seperempat gitu ya. Lalu apalagi di sini? Sini ada salah satu lagi, yaitu soal yang yaitu bentuknya Y kuadrat plus setengah Y. Oke. Y kuadrat plus setengah Y. Nah, ingat ya, di sini nggak ada setengah dan Y. Ingat ya, kalau di sini ada pangkat 1, maka nanti bentuknya dibentuk jadi gini. Y plus ini dibagi sama setengah lagi. Apa dibagi sama 2 lagi, sorry. Jadinya seperempat. Karena kan kalau dibagi 2 kan jadi seperempat ya. Dikuadratin, sorry. Nah, kayak gitu ya. Nah, lalu di sini apa yang nggak ada? Ada Y kuadrat. Ada setengah Y. Apa yang nggak ada? Yang nggak ada adalah bilangan yang nggak ada pangkat sama sekali. Atau bilangan yang dia itu benar-benar konstanta gitu ya. Yang kita nggak tahu bilangan itu apa gitu ya. Nah, cara nyari gimana? Ya udah ini kita kuadratin aja yang ini. Kita kuadratin aja yang ini. Kemudian Y kuadrat plus 2 kali Y kali seperempat, yaitu setengah Y. Persis kayak ini. Ditambah sama per 16. Maka biar Y kuadrat plus setengah Y menjadi kuadrat sempurna, maka ditambah sama per 16. Karena kan Y kuadrat plus setengah Y plus per 16 itu akan sama dengan Y plus seperempat Y plus seperempat dikuadratin gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita yang A sudah selesai ya. Nah, sekarang kita yang B coba yang ini. Yang B ini cukup mudah ya. Yang B ini cukup mudah gitu ya. Nah, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut dengan mencari akar kuadrat. Di sini ada X plus 2 kuadrat plus sama dengan 100. Di sini ada 7 min X kuadrat sama dengan 16. Oke, pertama sini X plus 2 kuadrat sama dengan 100. X plus 2 dikuadratkan sama dengan 100. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya mudah saja. Kalau kalian mau langsung akarin juga apa. Tapi kalau diakarin ini harus akar, lalu di sini ada plus minus. Artinya dia tuh hasilnya bisa plus, bisa minus. Bisa plus 10, bisa minus 10. Kenapa? Karena suatu bilangan kalau dikuadratkan gitu ya, akan menjadi suatu bilangan. Dan itu pasti positif. Kalau dia itu bilangannya bilangan real. Bilangan real, ya. Bukan bilangan imajiner. Bukan bilangan yang nggak nyata, tapi bilangan yang nyata. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, di sini ada X plus 2 dikuadratin. Anggap aja X plus 2-nya ini kita anggap aja suatu hal yang berbeda. Misalnya X plus 2 ini kita anggap aja B. B dikuadratin sama dengan 100. Nah, kalau B-nya itu 10, bisa nggak jadi 100? Bisa. Kalau B-nya min 10, bisa nggak jadi 100? Bisa juga. Maka dua-duanya adalah solusinya. Dua-duanya adalah solusinya. Maka di sini B itu kan sama dengan X plus 2. Maka X plus 2 sama dengan 10. Ya udah, X sama dengan 8. Mudah kan? Nah, X plus 2 itu juga bisa sama dengan min 10. Ya udah, X sama dengan min 12. Cukup. Sudah selesai. Maka X sama dengan 8, X sama dengan min 12. Untuk yang 7 min X kuadrat, itu caranya sama ya. Tadi kita lihat 7 min X kuadrat, 7 min X kuadrat sama dengan 16. 7 min X dipangkatin 2, itu sama dengan 16. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya mudah saja caranya. 7 min X kuadrat sama dengan 16. Ya udah, 7 min X itu bisa jadi 4, ya enggak? Atau bisa juga dia bukan 4, tapi kebalikannya, min 4. Gitu ya. Ini sama ini berpeluang menjadi 16. Kenapa? 4 dikuadratkan sama dengan 16. Min 4 dikuadratkan pun sama dengan 16. Gitu ya. Jadi, di sini 7 min X gitu ya. Sama dengan 4. Ya udah. Maka X berapa? Tinggal pindah ke sini. X-nya 4-nya pindah ke sini. Berganti tanda ya. Jadi X sama dengan 7 min 4 sama dengan 3. Lalu di sini 7 min X sama dengan min 4. Ya udah, ganti aja. Kayak tadi. Cuma ini jadinya bukan min 4 tapi plus 4. 7 plus 4 sama dengan X. Maka X sama dengan 11. Ya udah, hasilnya 11 dan X sama dengan 3. Kayak gitu. Mudah sekali. Seperti itu. Lalu di sini ada satu soal lagi, yaitu yang nomor 7 dan 8. Di sini ada 2 soal ya. Kita langsung aja kita bahas gitu ya. Kita bahas aja yang ini. X kuadrat min 4X sama dengan 21. Sorry. Di sini ada X kuadrat min 4X sama dengan 21. Nah, yang kita tahu tadi, kalau kita mau ubah jadi bentuk sempurna, bentuk kuadrat sempurna, ini kan ada X kuadrat min 4X yang nggak ada yang gimana.
Yang nggak ada tuh apa? Yang nggak ada adalah yang nggak ada X-nya. Karena kan kalau kita mencari kuadrat sempurna kan X plus A dikuadratkan sama dengan X kuadrat plus 2AX plus A kuadrat. Betul nggak? Di sini ada yang X seperangkat 2, ada yang X itu pangkat 1, tapi juga ada yang nggak ada X sama sekali, yaitu A kuadrat. Yang nggak ada adalah A kuadratnya. Betul nggak? Yang ada adalah A kuadratnya. Sementara kita tahu, ini kan X kuadrat min 4X gitu ya. Ada yang X kuadrat, ada min 4X. Maka kalau kita ubah jadi bentuk kuadrat sempurnanya, min 4-nya tinggal kita bagi 2. Yaitu adalah hasil apa? Hasilnya adalah X kuadrat. Hasilnya adalah X min 2 kuadrat. Betul nggak? Betul kan ya? X min 2 dikuadratin. Nah, kayak gitu. Jadi X min 2 dikuadratin. Jadi ini bentuknya adalah X min 2 dikuadratin. Tapi ingat satu hal. Di sini itu nggak ada. Kalau ini kan bentuk sempurnanya apa? Ini kan bentuk kuadrat sempurnanya adalah apa? X kuadrat min 4X plus 4. Di sini X kuadrat min 4X sama dengan 21. Artinya apa? Tidak ada bilangan 4-nya. Ya udah, kalau nggak ada bilangan 4-nya, gampang. Tinggal kita tambahin 4 kedua ruasnya aja. Kita tambahin 4, tambahkan 4. Nah, ini kan jadinya kuadrat sempurna. Ya enggak? X min 2 kuadrat sama dengan 25. Oh ya udah, X min 2 sama dengan 5 atau X2 sama dengan min 5 gitu ya. Karena kenapa? Karena bilangan kuadrat itu bisa negatif, bisa positif si bilangan yang dikuadratkannya itu. Karena kenapa? Karena 5 dikuadratkan sama dengan 25, begitupun min 5 kalau dikuadratkan sama dengan 25 juga. Jadi nggak masalah dengan itu. Jadi X min 2 sama dengan 5, X min 2 sama dengan min 5. Ya udah, X sama dengan 7 atau X sama dengan min 3. Maka jawabannya adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan 7 gitu ya. Lalu satu soal lagi adalah yang seperti ini. X kuadrat min 5X min 24. X kuadrat min 5X min 24. X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Nah, oke. 24-nya kita bisa pindahin aja. X kuadrat min 5X sama dengan 24. Nah, ingat. Kalau ini mau jadi kuadrat sempurna, maka ini kita bagi 2 dulu. Jadinya X min 5/2 dikuadratin. Gitu ya. Nah, lalu kalau kita ini ubah jadi bentuk kuadrat, gitu ya, bentuk yang dijabarkan, maka ini jadinya X kuadrat min 5X plus 25 dibagi sama 4. Di sini ada X kuadrat min 5X, tapi nggak ada 25/4. Ya udah kita tambahkan aja dengan 25/4. X kuadrat min 5X plus 25 dibagi sama 4. Ya udah, kalau begitu ya sebelahnya juga sama. 24 ditambah sama 25 dibagi sama 4. Itu. Lalu bagaimana lagi? Ya udah, ini jadinya X min 5/2 kuadrat. Ini jadinya adalah 24 ditambah sama 25/4. Oke. Sampai sini, sebenarnya kita udah nemu gimana caranya. Gitu ya. Di sini kita udah nemu caranya bagaimana. Gitu ya. Sorry. Berarti nggak bisa-bisa. Oke, ini kita copy dulu, kita pindahkan dulu ya ke bagian yang lebih kosong, agar kita lebih mudah menulis. Nah, begini kira-kira jadinya. Oke, ini bentuknya kayak enak banget ya. Kita mengubah aja bentuknya jadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu kalau kita kali 4, ini kan kalau kita bentuknya kita jadi 4 semua, ini kan jadinya 24 kali 4 berapa? 24 kali 4 itu sama dengan 96. Tambah sama 25, ini X min 5/2 dikuadratkan. Nah, ini jadinya adalah X min 5/2 kuadrat itu sama dengan 121 ya. Sorry, salah. 121 dibagi sama 4. Oke. Kalau ini diakarin, 121 dibagi 4 ini diakarin, maka hasilnya adalah 11/2. Tapi ingat, bukan hanya 11/2, tapi bisa juga itu adalah bukan hanya 11/2, tapi juga min 11/2. Jadi nanti X min 5/2 itu sama dengan 11/2 atau X min 5/2 itu sama dengan min 11/2. Ya, jadi ada dua solusi
begitu. Kita bisa cari X-nya ada dua versi, dan itu nggak apa-apa. Nah, yaudah, X sama dengan berapa nih? X sama dengan 11/2 ditambah sama 5/2. Ini jadinya adalah 16/2 sama dengan 8. Gitu ya. Lagi, X sama dengan min 11/2 dikurangi 5/2. Oh, sorry, tambah sama 5/2. Jadinya adalah X sama dengan min 6/2. Maka, X sama dengan min 3. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 8 dan min 3. Begitu. X sama dengan 8 dan X sama dengan min 3. X sama dengan 8 atau X sama dengan min 3. Ini jawabannya yang nomor 2, nomor berapa tadi itu ya? Ya, nomor itulah pokoknya.